kan. Iya. Kamu melakukan audit tapi kamu yang bayar aku, seperti itu kan. Dalam artian kan jadi lembaga sertifikasi dibayar tapi seluruh melakukan audit yang sama bayar. Apakah dalam tanda kutip masih independen atau enggak sih melakukan audit itu dalam satu entitas itu sangat tidak bisa. Itu dilarang keras. Itu hukumnya haram lah kalau di lembaga sertifikasi seperti itu, Mbak. Selamat pagi, Sobat Trik Talk. Jumpa lagi di Trik Podcast. Pagi ini kita sudah kedatangan narasumber terbaik kita, Mas Ahmad Zaki Mubarok. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Oke. Baik, pagi ini kita akan berdiskusi dengan Mas Zaki mengenai lembaga sertifikasi pihak ketiga. Gitu ya. Menurut Mas Zaki, kira-kira apa sih lembaga sertifikasi pihak ketiga itu? Oke. Lembaga pihak ketiga ya, Pak ya. Lembaga pihak ketiga itu bisa berupa entitas atau sebenarnya berupa organisasi, di mana entitas atau organisasi itu sebenarnya tidak terlibat dalam suatu proses kegiatan, yaitu proses kegiatan bisnis, transaksi segala macamnya, tapi dia diberi kewenangan boleh dari pihak pertama atau pihak kedua yang terlibat dalam transaksi itu untuk melakukan pengawasan. Untuk melakukan inspeksi atau untuk melakukan audit atau sertifikasi segala macam, agar untuk proses transaksi ini bisa berjalan sesuai dengan idealnya seperti apa, baik ideal dari sisi regulasi, ideal dari segi kesepakatan antara pihak pertama, pihak kedua tadi, dan menjaga independensinya. Jadi pihak ketiga ini harusnya tidak memihak dalam melakukan pengawasan. Entah itu yang antara yang bayar pihak pertama maupun kedua, ya dia intinya core-nya itu fokus melakukan pengawasan, idealnya kegiatan operasional atau transaksi bisnisnya harusnya seperti apa. Itu sih, Mbak, secara garis besar seperti itu. Baik, di Indonesia ini macam-macam lembaga sertifikasi pihak ketiga ini apa aja? Nah, ini banyak banget sih. Jadi lembaga pihak ketiga ini cukup banyak di Indonesia, bisa bermacam-macam. Di sektor bisnis apapun bisa terjadi apa bisa ada lembaga untuk pihak ketiga itu. Contoh nih, kalau yang paling kita dekat, lembaga asuransi itu juga pihak ketiga karena dia untuk transfer risiko. Lembaga audit KAP keuangan itu juga pihak ketiga. Kemudian lembaga pengawas data, pengawas digital segala macam, OJK segala macam. Tapi yang paling, karena emang di core saya khususnya saya di Trik ini, lembaga pihak ketiga kita khususkan di lembaga sertifikasi dan di lembaga inspeksi. Jadi lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi itu salah satu lembaga pihak ketiga yang tadi fungsinya melakukan pengawasan, bisa melakukan inspeksi segala macam agar sesuai dengan standar maupun regulasi yang ada. Oke ya, berarti melakukan pengawasan begitu ya intinya ya. Bisa melakukan pengawasan, evaluasi, penilaian segala macamnya. Berkaitan dengan kegiatan pengawasan, evaluasi dan lain sebagainya itu, Mas Zaki, sebenarnya seberapa penting keberadaan lembaga sertifikasi pihak ketiga ini? Dan apa saja sih fungsi lembaga sertifikasi ini? Kenapa kok lembaga sertifikasi ini melakukan pengawasan seperti itu? Jadi lembaga pihak ketiga atau tadi kita khususkan di lembaga sertifikasi maupun inspeksi, Pak ya. Jadi itu cukup penting dalam sektor bisnis karena apa? Karena antara si pihak pertama atau penjual dan pembeli ini kan kadang-kadang punya idealismenya masing-masing ya. Yang si A pengennya ini, si B pengen ini segala macam, padahal harusnya antara bisnis itu harus berjalan dengan baik atau dengan win-win solution, tidak ada berat sebelah segala macam. Nah, di sini fungsi pihak ketiga diperlukan karena apa? Nantinya pihak ketiga itu satu, tentunya dia bisa turut serta dalam menjaga kualitas produk itu, produk yang ditransaksikan atau yang dalam proses bisnis ini. Karena lembaga pihak ketiga ini bisa inspeksi atau audit atau sertifikasi ini kan nantinya ada standarnya, ada standar mutunya segala macam. Nah, harapannya nanti itu bisa untuk menjaga kualitas
produk atau layanan yang diharapkan seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya untuk pihak ketiga ini bisa menjaga kepercayaan konsumen. Kalau produknya sudah terstandar, produknya kualitasnya bagus, otomatis konsumennya pun akan percaya, ya kan? Kemudian lembaga pihak ketiga juga ini nantinya bisa untuk sebagai penilai kepatuhan terhadap hukum atau regulasi di negara tersebut. Jadi kadang-kadang untuk inspeksi ataupun sertifikasi di suatu negara itu ada yang sifatnya mandatori. Jadi mandatori sifatnya wajib segala macam. Karena itu memang untuk proses ini, contoh nih, kalau Trik punya skema ya, di skema sertifikasi untuk bidang kehutanan ada SLK itu sifatnya mandatori, atau di kelapa sawit ada ISPO itu juga sifatnya mandatori, dan di bidang travel umroh itu juga ada sertifikasi PHK sifatnya juga mandatori. Nah, mandatori itu biasanya regulasinya sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Nah, jadi lembaga pihak ketiga ini bertugas atau berfungsi untuk melakukan penilaian atau evaluasi, audit segala macam prosesnya untuk ini harusnya yang dilakukan oleh si perusahaan di bidang ini harusnya sudah sesuai nih sama regulasi yang pemerintah bikin seperti itu, Mbak. Itu yang nanti sifatnya mandatori. Kemudian ada lagi khususnya ini untuk inspeksi ya. Inspeksi itu kan sifatnya, kalau tadi kita banyak sebelumnya berbicara sertifikasi, ya inspeksi ini salah satu fungsi yang cukup menonjol adalah untuk bisa dapat dia mencegah cacat atau mencegah istilahnya kualitas barang di bawah standarnya dalam proses transaksinya. Karena kan biasanya inspeksi ini sebelum dilakukan pengiriman atau sebelum dilakukan proses itu udah ada inspeksi dulu. Atau kayak di internal perusahaan kayak ada QC-nya lah. Nah, itu kan nantinya kalau ada cacat atau ada barang yang tidak sesuai standar mutunya kan bisa ketahuan dulu. Nantinya setelah cacatnya tahu, jadi harapannya perusahaan bisa semakin efisien. Jadi nggak udah cacat, nggak sesuai standar, dikirim ke sana karena nggak ada inspeksi, akhirnya dibalikin lagi kan jadi 2 kali kerja segala macamnya. Itu sih, Mbak. Menimbulkan kerugian pastinya ya, Mas Zaki. Betul sekali. Berarti yang kita tangkap tadi adalah harus ada sebuah kepercayaan. Betul. Ya, sebuah kepercayaan. Nah, banyak ya di Indonesia ini lembaga sertifikasi maupun inspeksi yang tentunya kredibel begitu ya maksudnya. Nah, boleh nggak Mas Zaki kasih bocoran nih kira-kira apa saja sih yang perlu kita pastikan untuk memilih lembaga sertifikasi maupun lembaga inspeksi untuk bisa memberi penilaian kepada produk-produk klien. Nah, ini kalau namanya orang memilih itu kan kayak mungkin Mbak Ica dulu pas memilih pacar atau memilih calon suami atau memilih apalah, harapannya kan memang memilih itu yang paling baik ya. Nah, yang paling baik itu tentunya nanti kita ada indikator-indikatornya akan seperti apa yang paling baik. Tadi pertama udah disebutkan Mbak Ica tadi yang kredibel. Kayak memang lembaga sertifikasi itu kredibel. Yang kedua harus mempunyai reputasi. Dalam artian lembaga ini reputasinya seperti apa sih untuk melakukan sertifikasi segala macam. Kemudian juga lembaga sertifikasi atau inspeksi itu harusnya dia terakreditasi. Karena apa? Di skema lembaga pihak ketiga untuk sertifikasi inspeksi ini emang itu untuk lembaga sertifikasi maupun inspeksi wajib terakreditasi. Karena di Indonesia sendiri kan ada namanya Komite Akreditasi Nasional yang ya emang tugasnya untuk mengakreditasi si pihak ketiga ini apakah bisa melakukan sertifikasi atau enggak. Tentunya ada standar-standarnya segala macam. Nah, kemudian terkait dengan fleksibilitas, dalam artian fleksibilitas ini bukan gampangan ya. Fleksibilitas itu gini, jadi dia mempunyai reputasi, dia terakreditasi, dia kredibel, dalam artian dia kan cukup berpengalaman. Cukup berpengalaman baik dari segi entitasnya maupun dari segi SDM-nya. SDM-nya tentunya kalau dia sudah punya reputasi, SDM-nya tentunya bukan cuma 1-2 segala macam. Nah, fleksibilitas ini karena kita tahu bahwa perusahaan itu kan punya kesibukan atau punya kegiatan operasional sendiri. Sementara dia juga harus diwajibkan dengan sertifikasi. Dan sertifikasi itu perlu waktu. Contoh nih, inspeksi maupun audit kan perlu waktu 1, 2, atau 3 hari. Bahkan ada yang skema yang bisa auditnya sampai 1 minggu segala macam. Tentunya saat audit itu kan harapannya tidak mengganggu proses operasional perusahaan. Nah, fleksibilitas di sini dalam artian bisa komunikasi dengan baik dengan lembaga sertifikasi untuk bisa
menentukan jadwalnya, untuk kesepakatan jadwal segala macam. Nah, lembaga sertifikasi kalau sudah punya reputasi, berpengalaman, SDM-nya cukup banyak, itu kan jadi enak aja ngatur jadwal sebenarnya, Mbak, sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah terkait dengan komunikasi yang baik. Tadi udah fleksibel tadi ya, karena komunikasi ini penting, karena dalam artian standar ini, terutama standar audit ini kan kadang-kadang interpretasinya bisa bermacam-macam ya. Harapannya auditor saat audit atau inspektor saat melakukan inspeksi itu bisa melakukan komunikasi dengan baik, menjelaskan ini loh standar yang diminta sesuai peraturan segala macam. Dan untuk yang terakhir, untuk fungsi efisiensi itu teman-teman bisa memilih lembaga sertifikasi yang bisa melakukan audit terintegrasi. Dalam artian gini, misalnya Mbak Ica ternyata perusahaan Mbak Ica pengen audit skema A dan B, ya kan? Nah, ternyata pilih-pilih nih, lembaga sertifikasi TRIK ternyata bisa A dan B, kan lebih enak jadinya kan? Nah, terintegrasi dalam artian bisa nanti auditnya bisa bareng-bareng atau segala macam, jadinya satu pintu lah intinya. Jadi kan komunikasinya lebih enak, enggak? Ini ke perusahaan satu, ini perusahaan dua, kan jadi komunikasinya lebih terpecah-pecah. Kalau jadi satu kan enak harapannya. Itu Mbak, mungkin. Iya, menarik sekali ya. Saya malah terpikir begini Mas Zaki. Tadi sudah disinggung oleh Mas Zaki di diskusi kita tadi bahwa dalam hal memilih lembaga sertifikasi maupun inspeksi itu harus yang kredibel begitu ya, yang sudah terakreditasi, yang punya sumber daya yang mumpuni, kemudian dia punya istilahnya histori yang bagus begitu ya. Nah, ketika mungkin kita pakai istilah calon klien begitu ya. Ketika calon klien itu menunjuk atau memilih lembaga sertifikasi atau lembaga inspeksi A atau B atau C. Kemudian begitu si lembaga sertifikasi ini melakukan pekerjaannya, itu berarti oleh si calon klien ini dibayar begitu ya? Dibayar, betul. Dibayar. Nah, bagaimana bisa nih Mas Zaki? Ketika mereka ini membayar jasa lembaga sertifikasi maupun inspeksi, kita bisa menjamin bahwa kita ini bisa independen. Sementara kita sebagai lembaga sertifikasi maupun inspeksi, kita sudah terakreditasi, kita sudah teruji seperti itu, teruji kredibilitasnya, independensinya. Tapi di sisi lain kita juga dibayar oleh calon klien ini untuk melakukan pekerjaan kita. Betul. Nah, bagaimana ini melihat seperti ini Mas Zaki? Menarik ini pertanyaan yang sangat relevan yang sering ditanyakan. Ya. Kamu melakukan audit tapi kamu yang bayar aku, seperti itu kan. Dalam artian kan jadi lembaga sertifikasi dibayar tapi seluruh melakukan audit yang sama bayar. Apakah dalam tanda kutip masih independen atau enggak sih? Seperti pertanyaan kan seperti itu dalam maksudnya. Jadi yang pertama tadi sudah jelaskan, kita garis bawahi bahwa lembaga sertifikasi ini itu atau lembaga inspeksi ini harusnya memang terakreditasi, dan akreditasi itu harusnya memang sudah ada standar, baik standarnya secara regulasi pemerintah di dalam suatu negara itu maupun standarnya mengatur standar internasional. Itu wajib kalau lembaga sertifikasi itu terakreditasi. Nah, standar itu kan harus dipenuhi. Yang kedua, hal penting bahwa untuk di audit akreditasi itu pun selain harus lulus, maka lembaga sertifikasi itu tidak cuma sekali diaudit, dalam artian dia ada audit secara berkala atau surveillance-nya juga. Nah, jadi itu yang akan dinilai oleh si lembaga akreditasi tadi, baik kan maupun yang internasional, IAF atau dan lain sebagainya. Nah, lembaga sertifikasi yang sudah kami akreditasi ini sesuai nggak sih sebenarnya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga sertifikasi atau inspeksi? Itu kan diaudit secara berkala tiap tahun, bahkan tiap tahun harusnya ada penelitian atau surveillance. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa di dalam standarnya itu salah satu klausulnya pun bahwa konflik kepentingan atau menjaga independen integritasnya itu sangat diutamakan. Dalam artian lembaga sertifikasi itu dilarang keras melakukan konsultasi sekaligus melakukan audit itu, ya kan? Jadi semisal Mbak Ica bekerja di lembaga sertifikasi nih, dimintain perusahaan, Mbak, tolong dong audit perusahaan saya skema ini
sekalian didampingi ya, itu nggak bisa. Karena melakukan konsultasi dan melakukan audit itu dalam satu entitas itu sangat tidak bisa. Itu dilarang keras. Itu hukumnya haram lah kalau di lembaga sertifikasi seperti itu, Mbak. Nah, kemudian ada lagi bahwa seluruh proses inspeksi maupun sertifikasi ini bersifat transparan. Jadi harapannya emang banyak stakeholder yang bisa memantau. Saya contohkan salah satu skema, yaitu di skema sertifikasi untuk SPLK, sifatnya kan mandatori nih, wajib nih. Nah, itu kan dari proses awal kita publikasi jadwal auditnya kapan, kemudian hasil auditnya seperti apa, itu bahkan resume laporan auditnya seperti apa, itu terupload semua, baik di websitenya Trik sebagai perusahaan maupun di websitenya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang si empunya regulasi terkait SPLK itu. Jadi semuanya bisa memantau. Bahkan sebelum melakukan audit pun itu ada surat pemberitahuan terhadap jaringan pemantau independen atau LSM-nya lah, LSM di bidang kehutanan segala macam, bahwa akan dilakukan audit di perusahaan A, B. Itu nanti silahkan kalau ada masukan, silahkan kalau ingin hadir saat audit pun diperbolehkan. Bisa. Ada kesempatan itu. Jadi semuanya prosesnya berada transparan. Dan yang terakhir tadi itu yang kita sebutkan tadi di awal, bahwa perusahaan sertifikasi atau inspeksi ini hendaknya selalu menjaga reputasi dan kredibilitasnya. Kalau emang dia melakukan suatu kecurangan dan itu nantinya akan berimpact besar atau di blacklist segala macam, itu kan akan jelek juga untuk brandingnya. Jadi ngapain saya pakai lembaga sertifikasi yang tidak kredibel atau tidak punya reputasi yang baik. Jadi konsumen pun nggak akan percaya gitu. Itu, Mbak. Baik, berarti poinnya adalah bahwa kita sebagai lembaga sertifikasi maupun inspeksi juga diatur mengenai atau diwajibkan mengenai keterbukaan, kemudian kerahasiaan, kemudian juga harus mengatur mengenai yang nggak kalah penting tadi ya, konflik kepentingan. Betul. Ya, itu paling sehingga penting itu. Bagaimanapun jasa lembaga sertifikasi maupun inspeksi ini dibayar oleh calon klien, ya, oleh pelaku usaha, kita tetap menjaga independensi. Iya. Gitu. Kira-kira begitu ya. Terakhir nih Mas Zaki, pesan untuk masyarakat, untuk pelaku usaha atau mungkin calon klien gitu ya, dalam memilih lembaga pihak ketiga, lembaga sertifikasi pihak ketiga. Yang pertama tentunya tadi sudah berkali-kali saya sebutkan tadi, bahwa pilih yang sudah terakreditasi, ya kan, karena banyak sekali kalau teman-teman mungkin googling cari lembaga sertifikasi yang tidak terakreditasi pun ikut nampang, ya kan, ikut jualan segala macam, padahal dia belum terakreditasi segala macam. Yang kedua, pastikan bahwa lembaga yang teman-teman pilih itu memiliki skema yang teman-teman butuhkan. Dalam artian karena lembaga sertifikasi atau inspeksi ini kan banyak skemanya ya. Bisa skemanya tentang kehutanan, nanti tentang kelapa sawit, tentang tambang segala macam. Nah, teman-teman sebenarnya butuhnya di skema yang mana sih? Ya kan, jangan sampai nanti karena cuma bermodal nama besar ternyata dia tidak punya skema yang teman-teman harapkan, lanjut aja. Itu kan malah jadi nggak sesuai tujuannya seperti itu. Sehingga juga sumber dayanya juga nggak kompeten, betul. Dan nanti pasti akan mempengaruhi hasil evaluasi dari kita sendiri. Nah, kemudian juga harapannya untuk sertifikasi atau inspeksi ini teman-teman niati, ya emang sertifikasi atau inspeksi ini kan bayar Pak ya, keluar uang, tapi itu juga diniati sebagai investasi juga, sebagai modal kerja. Dalam artian sertifikasi dan inspeksi ini kan teman-teman artinya dinilai pihak ketiga, pihak yang tidak terlibat dalam proses teman-teman ya, tadi sebutkan di awal tadi ya. Harapannya dengan penilaian itu teman-teman punya cermin nih. Oh, ternyata setelah dinilai ada ruang-ruang, ada spot-spot yang sebenarnya bisa kita lakukan perbaikan secara internal perusahaan, gitu kan? Karena sertifikasi maupun inspeksi ini kan bisa juga sebagai tools untuk continual improvement atau perbaikan yang terus-menerus setelah dinilai segala macam. Nah, kemudian berikutnya adalah harapannya teman-teman yang sudah memilih untuk lembaga sertifikasi maupun lembaga inspeksi harusnya secara internal perusahaan pun dipersiapkan dengan baik. Dalam artian biasanya ada skema namanya audit internal nih sebelum persiapan. Nah, karena apa? Karena sayang sekali nanti pas sudah
sudah kontrak dengan lembaga sertifikasi atau inspeksi, sudah bayar, tim auditornya atau tim inspektor sudah datang ke perusahaan teman-teman, ternyata teman-teman belum persiapkan apa-apa. Dalam artian menyepelekan tadi yang Mbak Ica bilang, aku yang bayar kok masa kalau segala macam ya kan, karena kan standarnya kan ada sendiri ya. Itu harapnya dipersiapkan teman-teman biar dengan audit internal, karena nanti biar hasilnya maksimal pun, kasihan kalau nggak lolos kan, nanti mau audit lagi bayar lagi otomatis seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah harusnya nanti komunikasi yang baik, karena lembaga sertifikasi maupun inspeksi ya, atau khususnya lembaga sertifikasi, karena tidak hanya cuma sekali. Sertifikat itu kan ada masa berlakunya, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bahkan ada yang 6 tahun. Nah, dan itu ada kewajiban pasca sertifikat keluar untuk menjaga sertifikat itu masih terjaga validitasnya. Dalam artian nanti mungkin terkait dengan tanda akreditasi, tanda sertifikasi, kemudian terkait kewajiban untuk melakukan penilikan. Karena apa? Karena setelah lulus audit ternyata pas saat penilikan tahun depannya nggak mau penilikan, maka otomatis sertifikatnya pasti dicabut dong. Karena kan dipertanyakan untuk menjaga konsistensi standar yang dijaga seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tadi Mbak, kalau berhubungan dengan lembaga sertifikasi, otomatis usahakan dengan lembaga sertifikasi yang secara komunikasi, secara transparansi itu memang baik. Dalam artian komunikasinya bisa cair, setiap ada pertanyaan, ini bukan pertanyaan tentang untuk konsultasi loh ya, pertanyaan tentang pemenuhan standar segala macamnya, tentang kapan harus penilikan, kapan hak dan kewajiban sebagai auditi, kemudian webnya atau informasi yang terpapang di web perusahaan itu bisa informatif, dia dapat informasi itu perlu juga untuk teman-teman. Yang terakhir ya biasanya teman-teman cari yang paling murah gitu. Kalau yang paling murah tipsnya itu biasanya cari lembaga informasi yang paling dekat secara geografis ya. Jarak iya, secara jarak. Kalau dekat otomatis kan cost untuk akuntansi transport segala macam kan bisa terpangkas jauh. Karena auditor itu kan datang ke tempat teman-teman biasanya 2-3 hari itu perlu nginep hotel, perlu transportasi. Contoh nih, kalau perusahaan teman-teman ada di Jogja, ternyata lembaga sertifikasinya datangnya dari Jakarta, kan perlu ongkos pesawat auditor, hotel segala macam. Dibandingkan sama dengan lembaga sertifikasi yang ada di Jogja juga, jadi kan lebih enak harapannya. Komunikasinya lebih enak, efisiensi juga. Itu sih Mbak kira-kira. Oke, bagus sekali, menarik sekali. Jadi pesan untuk masyarakat atau pelaku usaha atau mungkin calon klien gitu ya, pilih yang paling dekat. Paling dekat gitu. Tapi yang punya reputasi dan terakreditasi, jangan lupa itu. Tentunya sumber daya yang kompeten. Iya. Begitu. Betul sekali Mbak Ica. Baik, terima kasih Mas Zaki atas Sama-sama, sharingnya. Mbak Ica. Semoga diskusi pagi ini Amin. kita sangat bermanfaat bagi masyarakat semua. Semoga dapat menjadi sarana informasi bagi teman-teman, khususnya pelaku usaha dalam hal untuk pengen diaudit sertifikasi atau diinspeksi ya kan, karena tadi saya tekankan lagi bahwa sertifikasi maupun inspeksi ini jadi salah satu sarana untuk investasi, karena bayar tadi ya investasi untuk perbaikan, bahkan untuk membuka akses pasar teman-teman. Harapannya nanti teman-teman bisa dipersiapkan dengan baik lewat skema audit internal, memilih lembaga sertifikasi yang kompeten tadi seperti itu Pak Ica. Oke, sip, mantap sekali Mas Zaki. Baik teman-teman, cukup sampai ini aja diskusi kita. Sampai jumpa di Trik Talk Podcast berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dadah.